Nama Dimas Baam atau Dimas Ahmad memang sudah tak asing lagi bagi netizen. Bagaimana tidak? Beberapa waktu lalu, ia sempat viral dan disebut mirip Raffi Ahmad. Lantas, seperti apa sih kabar terbaru dari Dimas Baam? Yuk intip di sini. Nama Dimas Baam memang sudah lama sekali tak terdengar kabarnya. Bahkan, sempat beredar isu tak sedap soal sosoknya. Netizen berasumsi kalau Dimas sekarang sudah tak bekerja lagi di Andara. Padahal, fakta justru menunjukkan sebaliknya. Di media sosial Instagramnya, Dimas justru masih mengunggah beberapa momen bersama keluarga Raffi Ahmad, termasuk bersama Rayanza. Ternyata, lama tak muncul di YouTube Raffi, ia tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan positif di luar sana, salah satunya adalah mendaki. Tak berhenti sampai di situ, Dimas Baam juga karirnya sangat melejit usai dikenal karena mirip dengan Raffi Ahmad. Terbukti, ia bakal memerankan sebuah sinetron laga terbaru. Di situ, Dimas tampak mengenakan wig rambut panjang. Kesuksesan Dimas di dunia hiburan juga membuktikan kalau ia adalah artis yang penuh dengan talenta tersembunyi. Berakting kini menjadi jalannya. Nah, bagaimana menurut kalian soal Dimas Baam? Ada yang kangen juga nggak nih? Lanjut berita berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pintu kayu ukir tradisional Jawa klasik yang dikenal sebagai gebyok terpilih sebagai hadiah khusus seluruh duta besar asing di Brunei Darussalam untuk Sultan Hassanal Bolkiah. Hadiah khusus itu diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-76 Sultan Hassanal Bolkiah. Demikian menurut keterangan KBRI Bandar Seri Begawan yang diterima di Jakarta, Kamis. Hadiah pintu gebyok itu disampaikan dalam acara resepsi Kepala Perwakilan Asing di Brunei Darussalam pada Rabu 27 Juli di Tarindak Depolo, Bandar Seri Begawan. Kami sangat bangga akhirnya bisa mempersembahkan bingkisan indah yang kaya akan perpaduan budaya Nusantara ini. Meskipun selama pandemi terdapat keterbatasan pengiriman dan logistik, akhirnya kami dapat mengirimnya ke Brunei, kata Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko. Hadiah ini telah disiapkan sejak 2021 untuk dipersembahkan pada HUT ke-75 Sultan Brunei, namun karena pandemi kegiatan penyerahan ditunda sampai dengan tahun ini, ujarnya. Resepsi peringatan HUT Sultan Hassanal Bolkiah bersama para dubes asing merupakan kegiatan rutin tahunan dengan hadiah yang dipersiapkan secara bergiliran dari setiap kawasan. Untuk kali ini, para dubes kawasan Asia Tenggara didapuk memilih hadiah untuk Sultan, dan setelah berbagai pertimbangan, terpilihlah gebyok usulan dari Dubes Sujatmiko. Demikian menurut keterangan KBRI Bandar Seri Begawan. Selain untuk memperkenalkan keindahan gebyok beserta filosofinya, persembahan karya ukiran ini diharapkan juga akan mempromosikan produk kerajinan Indonesia berkualitas tinggi kepada warga Brunei, kata Sujatmiko. Setelah persembahan hadiah, Sultan Hassanal Bolkiah berkesempatan menyapa dan berbincang dengan para duta besar asing secara bergiliran. Kami berterima kasih kepada Duta Besar Oman Ahmed bin Hashil Al-Maskari sebagai Din dan Kepala Perwakilan Diplomatik lainnya atas kepercayaan dan dukungan mereka selama proses pengiriman dan penyampaian hadiah ini, ucap Sujatmiko. Saya berharap semoga persembahan gebyok ini akan selalu berada di hati seri Baginda Sultan dan masyarakat Brunei Darussalam, lanjutnya. Menurut KBRI, gebyok yang diberikan untuk Sultan Brunei itu dibuat oleh perajin dari Jepara selama kurang lebih 2 bulan dan terbuat dari kayu jati solid berdimensi panjang 3 meter dan tinggi 2,7 meter. Pada bagian atas gebyok yang diberikan itu terdapat lambang Sultan Hassanal Bolkiah, sementara pada kerangka intinya terdapat ukiran kaligrafi Arab 2 kalimat syahadat serta lafzul jalaalah, Allah, dan nama Nabi Muhammad di kedua sisinya.
Pintu dan panel samping gebyok diukir dengan hiasan dekoratif bunga yang menggabungkan dua gaya ukiran Jawa. Pintunya diukir dengan motif khusus yang disebut Majapahitan, dan panelnya diukir dengan motif bunga mawar yang merupakan motif Krawangan Kudusan. Kombinasi motif Majapahit dan Kudusan itu mengandung makna simbolis dan historis mendalam karena motif pertama mewakili periode pra-Islam kuno di Nusantara, sedangkan motif kedua mewakili periode Islam Nusantara yang didirikan oleh 9 tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam di Nusantara, Wali Sangat. Sebagai karya seni kriya tradisional, gebyok memadukan unsur seni asli Nusantara dengan pesan-pesan keagamaan. Gebyok juga syarat dengan simbolisme spiritual dan sosial yang pada masa lalu digunakan sebagai pintu utama atau partisi ruangan pada rumah tradisional Jawa. Seiring berjalannya waktu, nilai fungsional dan artistik gebyok lebih diutamakan dalam penggunaannya pada gerbang, koridor, partisi, ataupun sebagai aksentuasi dekorasi interior pada ruangan.